Halo Sobat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palar. Saya dengan Mahansa Sinulinga. Ya, Mas Aca, hari ini kita pasti kedatangan tamu-tamu yang keren-keren banget. Seperti biasa Mbak ya. Dan kayaknya nggak seru kalau nggak mereka langsung memperkenalkan diri. Oke. Kita mulai dari siapa nih Mbak? Kamsit. Silakan Mbak. Yang paling muda. Oke, kenalin, nama aku Sinta. Di sini Sinta sebagai program representatif dari Women Ecosystem Catalyst. Women Ecosystem Catalyst. Oke, Mbak Sinta. Oke. Dan kenalin, aku Alia Natasha, aku seorang financial planner. Dan di event Women Ecosystem Catalyst ini, aku akan membantu sebagai seorang asesor. Oke, ini Women Ecosystem Catalyst ya. Betul. Berarti tema kita kali ini tentang perempuan Mbak Terence. Iya, pas banget loh Mas. Tahu nggak sekarang tanggal berapa? 8 Maret. Iya. 8 Maret ini di Hari Perempuan Hari Internasional. Perempuan Internasional. Internasional ya. Iya. Hebat, kita kedatangan dua perempuan-perempuan hebat. Iya, mungkin sahabat Kompas, ya bukan hari ini ya menontonnya, nanti setelah ini ditayangkan, tapi pada hari ini kita bicara pada Hari Perempuan Internasional dan kita kedatangan tamu-tamu perempuan yang sangat memperhatikan apa ya kalau saya bilang ya, peran dan ini ya, pemberdayaan perempuan. Nah, ini kan organisasinya ini Women Ecosystem Catalyst. Mungkin bisa diceritakan Mbak Sinta ya, ini apa sih sebenarnya Women Ecosystem Catalyst itu apa yang dilakukan gitu? Oke, jadi Women Ecosystem Catalyst ini lebih ke program gitu ya Mas, di mana sesuai dengan namanya Women gitu, ini menjadi sebuah inkubasi bisnis khusus untuk teman-teman perempuan yang memang punya bisnis gitu, ataupun memang mereka teman-teman perempuan di sana yang memang punya organisasi perempuan dan pengen ke depannya ada visi ke depan untuk bisa dijadikan semacam profitable gitu ya. Jadi inkubasi bisnis untuk teman-teman womanpreneur ataupun organisasi perempuan, dan harapannya melalui WEC ini itu kita bisa scale up bisnisnya mereka gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang memang usahanya masih kecil itu kita grooming gitu ya, kita bantu dandani gitu supaya nanti di akhir kami ada semacam acara gitu ya, tahapan kami akan mempertemukan mereka dengan mungkin investor atau mungkin stakeholder, jadi siapa tahu bisa ada terjalin sebuah kolaborasi seperti itu. Oke, sebelum lebih jauh Mbak Terence ya, saya pengen tahu kenapa perempuan dan kenapa bisnis gitu Mbak? Oke. Seru nih. Dikulik nih. Jadi takut ya. Oke, sebenarnya kalau mungkin kenapa bisnis gitu ya, sebenarnya dari kami memang punya banyak sekali, mungkin kita nyebut pengalaman gitu ya Mas ya dan Mbak, pengalaman dalam arti untuk melakukan sebuah inkubasi bisnis gitu. Dimana kan kalau WC ini kami berkolaborasi dengan teman-teman Sampurna untuk Indonesia yang punya visi sama untuk bisa develop teman-teman entrepreneur. Jadi kan cocok nih ya, berjodoh nih kita sama Sampurna. Nah, sebelumnya memang kami sudah pernah bikin inkubasi bisnis dengan teman-teman Sampurna ini. Cuman kami melihat nih dari data peserta kami udah 3 tahun Mas untuk sebelumnya bikin inkubasi bisnis, bahkan pernah dalam bentuk kompetisi, kemudian kami ubah menjadi versi inkubasi seperti itu. 60% itu adalah pesertanya adalah perempuan. Oke. Seperti itu. Kemudian ada hal menarik juga, mungkin kalau saat ini kita tahu ya kalau populasi perempuan mah kayaknya paling lebih banyak ya, entah di Indonesia ataupun di dunia. Itu masalah apa ya, kalau untuk menjadi bisnis atau menjadi seorang entrepreneur itu mungkin masih ragu gitu ya. Tadi sempat bahas juga kita sama Mbak Alia kayak teman-teman perempuan itu masih belum bisa percaya diri untuk bisa membangun bisnis gitu, karena ya mungkin culture Indonesia punten gitu ya, kalau perempuan adalah harus mungkin masih di belakang gitu ya, untuk bisa memiliki kemampuan atau potensi untuk bisa di depan itu masih jarang gitu, sehingga ayolah gitu ya kita perempuan, dan sekarang udah banyak banget kok orang-orang hebat perempuan di sana gitu kan, menteri ataupun founder itu sekarang udah banyak perempuan. Come on, kita sebagai perempuan yang mungkin di luar Indonesia sana gitu ya, untuk bisa berani membangun bisnis seperti itu. Oke. Kayaknya menarik juga nih, kita perlu tahu nih sebenarnya sebelum kita mengulik program gitu ya, perlu tahu juga nih makna seorang perempuan nih bagi dua orang-orang keren ini. Dari Mbak Alia dulu deh. Makna perempuan menurut aku, perempuan hadir untuk melengkapi ya. Oke.
di dunia ini gitu. Tapi kalau sekarang sebagai perempuan modern itu menurut aku adalah tanggung jawab perempuan itu udah bukan tentang gender roles dan responsibilities-nya aja, tapi udah mencakup ke semua. Karena aku berkecimpungnya di dunia finansial gitu, aku sangat ingin para perempuan Indonesia terutama itu berani mengambil sikap dan lebih bertanggung jawab kepada finansialnya. Karena memberdayakan seorang perempuan berarti juga memberdayakan finansialnya. Dengan dia memiliki kemampuan mengelola finansialnya, satu, mereka lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Itu relate sekali ya Mbak ya berarti? Sangat relate. Yang kedua, tadi Mbak Sinta pun juga bilang, 60% pendaftar selama 3 tahun berturut-turut, 60% adalah perempuan. Yang bisa kita lihat bahwa mereka ini sangat mensupport perekonomian keluarga, ya. Dan yang ketiga gitu, peranan perempuan sebagai ibu ataupun individu ini sudah tidak terlepaskan karena mereka akan menjadi contoh teladan buat generasi penerusnya. Dan kalau kita lihat berbagai masalah nih ya, kalau di luar perbisnisan ini nomor 1 permasalahan milenial dan Gen Z ini sekarang adalah sandwich generation. Kejepit ya? Kejepit. Kaya enggak, miskin enggak. Tapi mungkin aku pernah melakukan survei di sosial media, bukan survei serius gitu ya Mbak ya. Dan ternyata mereka menjawab gitu, salah satu mungkin kenapa kita menjadi korban sandwich generation karena kurangnya literasi finansial orang tua. Dan di sini kita melihat peranan ayah kalau di zaman dahulu mungkin lebih banyak untuk pencari nafkah. Jadi ibu yang bisa memberikan teladan, memberikan informasi, pendidikan. Dan disinilah saya melihat, oh ada gap ya, ternyata yang sangat besar. Makanya sebagai perempuan saya sangat ingin teman-teman Kompas semua di sini mulai berani ataupun mulai mencari informasi bagaimana sih caranya kita bisa mengelola finansial. Kalau kamu dari segi bisnis nih, kenapa coba bikin ribet-ribet ekosistem ya? Ini generasi sandwich juga? Saya 11 bulan berarti belum ya kayaknya, belum masuk kayaknya. Maksudnya. Oke, kalau tadi misalkan bagaimana manak perempuan gitu, makna perempuan. Sebenarnya menurutku perempuan menjadi sosok yang multi talent dan multitasking ya menurut Sinta, karena mungkin representatifnya adalah aku dari my mom sendiri, dari ibuku sendiri. Beliau adalah ibu rumah tangga sekaligus berarti pekerja gitu ya. Bagaimana multitaskingnya mereka bisa menjadi peran ibu bagi keluarga dan bagaimana kalau di pekerjaan berarti secara profesional, tapi di rumah itu bisa membagi time managementnya, mana kapan untuk keluarga, kapan untuk pekerjaan. Jadi menurutku makna perempuan seorang yang multitasking, kemudian mandiri, itu menurutku oke, gitu sih. Luar biasa Mbak. Gimana Bapak? Lebih luar biasa karena saya yang bukan perempuan di sini. Jadi saya ini. Nah ini tadi menarik Mbak ya. Jadi pemberdayaan perempuan, terus ini ya bagaimana terutama dalam bisnis ya, dalam bisnis. Nah ini kan berarti kalau bicara bisnis itu kan bicara tentang produk yang market fit gitu ya. Betul. Nah itu sebenarnya tadi Mbak sempat menyinggung soal riset gitu ya, berarti ada data awalnya. Seperti apa sih biasanya yang bisnis yang banyak dilakukan oleh perempuan, dan itu ya dari insight itu WIC sendiri dalam mengembangkan programnya ini gimana caranya untuk bisa menemukan produk yang market fit itu? Dari sektornya, maksudnya dari sektor dalam bentuk dari sektor misalnya F&B atau apa itu, atau mungkin dari problemnya Mas yang mungkin bisa kita bincang. Kalau misalnya sektornya so far gitu ya, karena selama ini dari program kita sebelumnya, kalau masalah sektor apa gitu ya, mungkin yang paling banyak pasti di makanan gitu ya Mas ya, dan Mbak di F&B and then di fashion, itu di craft yang paling banyak, karena ya mungkin itu hal yang paling mudah untuk sebagai pebisnis awal ya. Kalau makanan bahannya kita beli dari mana aja bisa gitu kan. Kemudian kalau fashion ada yang mungkin modelnya reseller seperti itu, ada juga yang memang dia membuat produk baru. Kemudian kalau craft sekarang banyak banget mau bikin tas seperti itu bisa. Cuman kalau masalah kita tanya problemnya apa sih gitu ya, gitu. Yang pertama kalau mungkin biasanya dari produk mikro adalah mereka tadi kalau misalnya terkait dengan finance,
mereka belum bisa memisah rekeningnya gitu ya. Problem itu paling fatal ya Mbak Alia, nanti mungkin boleh disambung sama Mbak Alia, karena itu masih banyak banget rekeningnya dicampur, baik antara pribadi dan bisnis. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka belum memiliki USP atau memang belum punya keunikan diri sendiri, untuk memiliki keunikan Produknya. bisnis gitu. Padahal misalnya kalau kita lihat sekarang misalkan kopi ya, itu sekarang udah banyak banget jualan kopi. Kalau misalkan ya udahlah cuma main di rasa doang, ya apa bedanya sama yang lain gitu. Sedangkan itu menjadi yang paling penting kita sebagai customer. Yang ketiga adalah teman-teman UMKM itu biasanya kalau di Jawa kita nyebutnya adalah dirjen, direktur ijen, karena masih sendiri. Gitu ya, dirjen, direktur ijen gitu ya. Karena biasanya masih sendiri. Jadi kayak satu orang ini ya jadi CEO, jadi mikir uang, jadi mikir marketing. Ya kayak kita setiap hari kalau mikir kayak gitu mah capek gak sih gitu ya. Capek, pusing, aduh ini duit gimana. Akhirnya mereka fokusnya ke penjualan, uangnya nggak kepikir, pemasarannya nggak kepikir. Gitu, makanya dari sini kita pengen mencoba mengedukasi gitu. Ayolah teman-teman, jangan sendiri. Gitu. Sekiranya teman-teman harus punya tim. Gitu. Entah mungkin mau ngambil dari kenalannya sementara lah gitu ya. Sekiranya mungkin harus punya finance, maybe punya di marketing atau production, baru diri sendiri sebagai pemilik keputusan, berarti ya pemegang keputusan gimana nih untuk di bisnisnya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi pada dasarnya bisa apa aja ya, kalau tadi bicara produknya itu ya. Iya. Tapi memang kebanyakan memang awalnya ini ya lebih ke apa, food and beverage sama Fashion ya. paling banyak gitu. Tapi ya tadi benar juga Mbak, itu ternyata di luar itu ya bisnis bukan cuma produk, tadi macam-macam tuh ya. Ya tadi disinggung soal pemisahan keuangan antara itunya ya. Nah, mungkin boleh dari Mbak Alia nih. Perlu Pas nih ngegali dari financial planner nih, gimana nih Mbak? Jadi kadang mungkin tadi benar yang Mbak Sinta bilang, bisnis yang paling gampang dimulai dari rumah. Yes. Ya kan? Yang kedua, yang paling gampang kita mulai dari diri sendiri, biar nggak ribet, ya udah pakai rekening yang kita ada. Padahal ketika kita memulai bisnis, ada baiknya kita tahu nih berapa sih modal yang kita gunakan, modal awal yang kita gunakan. Ketika kita melakukan pemisahan antara rekening pribadi dan rekening bisnis, walaupun masih sama-sama pakai rekening personal ya, belum rekening PT gitu, nggak apa-apa, pisahin aja. Kenapa? Dari sini kita bisa melihat apakah modal kita akan habis tanpa ada penjualan, atau sekalipun ada penjualan, apakah kita bisa untung atau enggak. Sesimpel itu. Dan masalah yang kedua, penggabungan rekening itu juga menyesatkan. Berapa sih sebenarnya kebutuhan sehari-hari rumah tangga kita, berapa memang kebutuhan bisnis kita. Karena tadi kita dibilangnya, oh wanita multitasking dan segala sesuatunya dipikirin di ini, palanya ribet dan mumet. Ya. Padahal hal yang kita ingin ajarkan adalah di Women Ecosystem Catalyst ini gimana caranya membuat bisnis walau kecil tapi profesional. Ketika fasilitas dan infrastruktur seperti pencatatan, rekening bisnis dibuat gitu, itu akan memudahkan perjalanan dia untuk melihat apakah bisnis saya berkembang, apakah justru waktunya berhenti untuk berbisnis. Karena warning Mbak, karena namanya finansial, angka itu nggak pernah bohong. Kapan harusnya kamu berhenti, kapan ternyata kamu bisa nambah modal, kapan kamu harus ngegulung untung dan rugi. Bahkan ekspansi pun ya. Yes, tapi kalau nggak ada pencatatannya di kepala kita sendiri ya. Masih gitu. awang-awang gitu. Ya, dan kesulitannya in the end karena kita tidak pede gitu, kita tidak tahu sebenarnya ini bisnis atau enggak, kita tidak bisa membuat tim. Di mana seharusnya kita bisa mendelegasikan dan bertukar pikiran. Makanya di WEC sendiri, bisnis-bisnis yang boleh mendaftar adalah yang sudah memiliki tim. Jadi nggak main apa-apa sendiri gitu. Itu mungkin ada hubungannya sama namanya sendiri ya? Women Ecosystem Catalyst ya, Catalyst. pengertian ekosistemnya itu atau Enggak, sebenarnya ya bisa jadi ya dari segi internalnya juga seperti itu, dan kita harapannya after ini tuh kami bisa menyambung-nyambungkan dengan yang lain juga. Ekosistem kan dalam bisnis nggak cuman
di satu sisi aja gitu ya, karena kan kita bisa ada memicu dinamika pentahelix gitu ya, menjadi sebuah kolaborasi. Harapannya mungkin nggak cuma di program ini aja gitu ya, kalau pentahelix kan gede, kita mungkin bisa dikolaborasikan dengan yang lainnya, seperti itu. Ini berarti terkait sama stakeholdernya ya? Iya. Termasuk tadi ada mentor, ada Asesor, asesor gitu ya, atau bahkan ada pemerintah bayar. Itu sebenarnya gimana sih Mbak orkestrasinya? Oke. Oke, orkestrasinya itu berarti maksudnya untuk perannya mereka atau gimana? Iya, itu kan untuk bisa collaborate lah, kurang lebih seperti apa Mbak Sinta? Oke. Kalau mungkin dari Mbak Lia sendiri di sini, teman-teman, dia kan sebagai asesor, seperti itu. Jadi kalau asesor sendiri, nanti Mbak Alia akan membantu untuk menganalisa gitu ya, menganalisa sebenarnya problemnya atau permasalahan dari bisnis teman-teman tuh di mana. Gitu. Di sini asesor nggak cuma Mbak Alia sendiri, nanti ada namanya Mbak Lia. Nanti kalau Mbak Alia khusus di bagian keuangan, kalau Mbak Alia nanti bisa dari segala macam gitu ya, dari branding bisa, dari yang lain juga bisa, seperti itu. Kemudian kami menggunakan yang namanya North Star Metric gitu ya. Setelah dari assessment dari teman-teman asesor, kita tahu sebenarnya problemnya di mana nih, gitu. Apakah memang keuangan perlu dikuatin atau mungkin produknya atau di mananya, gitu. Setelah itu akan menjadi peran mentor, gitu. Kurang lebih 1-2 bulan teman-teman akan mentoring sesuai dengan sektornya masing-masing, bersama dengan mentor yang memang sudah ahli di bidangnya juga. Jadi kami membagikan mentor berdasarkan sektornya. Kami ada F&B, itu nanti dengan mentor F&B seperti juga yang lainnya, begitu. Kemudian di akhir akan ada, kita nyebutnya adalah pitching day gitu ya. Ada pitching day, kami pengen coba dong kamu presentasi lagi gitu. Sebelum dan sesudahnya itu seperti apa bisnisnya, berubah atau enggak. Evaluasi itu ya Mbak? Yes, evaluasi. Dan untuk sebagai bonusnya gitu ya, mungkin kalau bonusnya adalah kami coba datangin pemerintah, karena kebetulan kami sering penggerak Mbak di Jawa Tengah, kami berkolaborasi juga dengan Provinsi Jawa Tengah, jadi kami bisa mencoba mengkoneksikan mungkin dari teman-teman pemerintahan, seperti itu. Kalau swasta juga dari beberapa relasi juga, dari yang private sector atau mungkin investor, kami juga bisa hadir, siapa tahu ada berkolaborasi atau mungkin ada masukan juga nih. Jadi kan kalau mentor dan asesor ataupun kami yang udah tahu lah ya, hari-hari kan ketemu gitu ya kesannya. Tapi sedangkan mereka adalah orang luar yang belum tahu nih bisnisnya mereka seperti apa. Siapa tahu mungkin terjadi sebuah kolaborasi, mungkin nggak sekarang tapi maybe next gitu ya setelahnya, atau mungkin bisa ngasih masukan. Gitu. Dari segi investor, mata POV-nya investor, kalau bisnis kamu pengen gede gimana nih? Gitu, siapa tahu bisa terjadi seperti itu. Kalau dari sisi asesor ya, itu problem yang paling, selain tadi memisahkan dana dompetnya dipisahin, itu apa lagi tuh Mbak yang sering muncul? Yang kita mau melihat biasanya kalau bisnis tuh ngomonginnya tentang satu people, satu produk. Karena nggak semua leader itu ternyata bisa ngelit, ya kan? Padahal leader ini adalah jantungnya dari bisnis. Yang kedua adalah produk. Apakah benar produk ini bisa sesuai dengan market? Karena in the end, people sama produk yang beli juga people nih, customer. Tapi bagaimana seorang pebisnis bisa mengkomunikasikan produknya ini memang layak untuk dijual? Ada yang produknya bagus sekali, tapi founder, leader ataupun timnya ternyata tidak bisa mengkomunikasikan hal itu, kan sebenarnya bisa kita mentoring. Tapi kalau ternyata dia terlalu pede misalnya dengan produknya, paling atau bagus ini, paling bagus, atau masalah personality gitu kan, ini juga akan menjadi pertimbangan apakah bisnisnya bisa grow atau stuck. Apalagi tadi pada akhir program ini mungkin ada institusi ataupun investor yang justru bisa membantu bisnis-bisnis ini untuk scale up ya. Karena biasanya ini menjadi portofolio untuk para pebisnis juga kan. Apakah diundang ke pameran, apakah bisa menjadi lintas provinsi untuk pemberdayaan, atau mencari investor. Jadi yang kita lihat beneran dari people dan produk. Kalau kedua hal ini sudah cukup bagus, settle ya Mbak ya? Settle, finansial itu belakangan. Karena yang paling susah adalah the people. Karena itu dari WEC sendiri ingin melihat bagaimana kolaborasi dan sinergi dari timnya. Tim yang berfungsi itu bisa membawa produk dan bisnisnya ke atas.
Tapi jika enggak, Mhm. ya sayang kan gitu. Iya. Analisisnya berarti awalnya di apa? Mentor ya, people ya. Iya, People dan sama produk. ya. Karena tadi juga Mbak Sinta bilang kan kita menggunakan North Star Matrix. Dimana kalau UMKM awal-awal sebagai startup kita nggak bisa melihat laporan keuangannya. Masih ada minusnya, modalnya masih terus tergerus. Mungkin yang bisa profit ya alhamdulillah lah ya gitu kan. Atau berasa profit ya Mbak? Kan Atau kata- berasa atau profit. berasa profit itu yang Kayaknya biasanya. laku nih, kayaknya 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 gitu. Nah, salah satu yang kita melihat dari North Star Matrix ini adalah customer centric. Mereka punya sama-sama the leader itu tujuannya ke satu arah. North Star itu adalah bintang utara. Jadi kita maunya naik Kesana, nih ke atas ke utara. Tapi apakah semua people-nya itu menarik Satu action, visi ke satu atas. visi ke atas atau enggak? Karena produk turunannya bisa ditarik ke atas. Dan apakah people-nya ini gitu bisa menarik customer-nya juga bertumbuh. Jadi itu mungkin matriks yang bisa dilihat. Jadi untuk para perempuan atau orang tua yang anakku punya bisnis nih sama teman-temannya gitu. Jangan takut karena yang dinilai bukan laporan keuangannya, untung ruginya. Kita melihat bagaimana kalian sebagai people, bagaimana produk yang dijual ini memiliki potensi. Oke. Ini kan berarti program pemberdayaan ya, dan ini kan nanti ujung-ujungnya ada kayak semacam apa pelatihan Networking, ya, ya. networking ya. Pasti. Nah ini tadi Mbak sempat singgung ini bukan yang pertama ya Mbak? Kalau untuk semacam program inkubasi bisnis ini bukan yang pertama, tapi Oke. kalau untuk khusus untuk perempuan ini baru yang pertama. Oke, untuk perempuan ini baru yang pertama Betul. ya. Oke. Nah ini kelihatannya baru mulai berjalan Mbak. Mungkin bisa dijelaskan ini timelinenya ini, terus tahapan-tahapannya nanti sampai selesai Sampai ending tuh. ya gitu ya. Sampai ending akan seperti apa gitu ya. Oke, jadi kalau untuk sekarang masih pendaftaran. Jadi sampai di bulan ini menjadi bulan terakhir gitu ya. Di akhir bulan Maret itu menjadi pendaftaran terakhir. Jadi untuk penjaringannya kami ada namanya roadshow gitu ya. Jadi roadshow juga harapannya untuk mengenalkan program dan siapa tahu bisa men-trigger women entrepreneur juga di kota-kota ini. Kita ada di 9 kota, ada di Banyumas, Makassar, Medan, Bandung, Jakarta kebetulan di minggu depan. Ada sampai Bandung juga, paling jauh kami ada di Papua juga, gitu ya, Papua. untuk di roadshow. Dan Papua ini kebetulan lokal partner ya, gitu ya, lokal partner kami adalah alumni program kami di Hetero for Startup Season 2. Jadi sebagai penggerak di sana, jadi kayak ayolah mas gitu ya, come on, ini ada women entrepreneur gitu ya, untuk inkubasi, boleh dong ditularin lah semangat-semangatnya. Kemudian setelah roadshow, nanti pasti akan ada kurasi, begitu ya, untuk kurasi. Kemudian setelah itu akan ada inkubasi. Inkubasi nanti akan bertemu juga dengan teman-teman mentor dan teman-teman asesor untuk memperdalam materi terkait bisnisnya, marketing dan sebagainya. Setelah itu baru masuk mentoring online, itu one on one. Biasanya dicari itu sih mas, karena kan kalau biasanya kita modelnya kayak kelas atau pelatihan kan apa ya bahasanya bebarengan lah. Jadi untuk kita tahu problem bisnisku tuh apa nggak ngerti atau mungkin malu-malu. Biasanya kan habitnya seperti itu ya, gitu kan. Biasanya seperti itu. Kemudian setelah mentoring online baru masuk ke pitching. Tapi sebelum masuk ke pitching, kami akan ada yang namanya partisipan grooming lah tahapannya, di mana kita akan grooming teman-teman selain dari bisnisnya, juga akan bantu dari misalkan bagaimana sih cara membuat pitching deck yang bagus, bagaimana cara untuk menceritakannya supaya lebih menarik, dan terakhir itu adalah dari segi pakaian. Oh, sampai ke situ Sampai juga ke ya, pakaian juga. sampai looks-nya. Looks-nya, karena kadang-kadang mungkin teman-teman belum tahu bagaimana sih outfit yang menarik, atau mungkin outfit yang benar-benar oke kalau misalkan lagi ketemu klien, gitu sering kita temuin. Jadi wardrobe itu menjadi salah satu materi juga di situ. Baru di hari terakhir itu ada pitching day, mereka akan bertemu, dan di malamnya akan ada awarding. Jadi awarding ini lebih semacam bentuk apresiasi kami gitu. Jadi kayak ya biar teman-teman semangat gitu ya. Jadi selama incubate gitu ya. Kira-kira siapa nih peserta yang mungkin progresifnya paling menarik. Nah, itu nanti akan kami hadirkan di awarding night. Jadi total peserta yang akan kami incubate ada 20. Oh, 20. Dan menariknya
Untuk mencari 20 ini kami ada 2 jalur begitu. Yang pertama tadi melalui pendaftaran umum lah by form. Iya. Dan satu lagi itu by roadshow. Jadi tadi misalnya teman-teman sudah datang ke roadshow, di situ kami akan ada simulasi pitching. Gitu ya, mereka akan pitching terkait dengan bisnisnya, dinilai langsung dengan local heroes setempat gitu ya. Buat teman-teman yang masuk ke dalam top 3 gitu nanti punya kesempatan untuk bisa interview langsung dengan mentor. Jadi nanti mentor nasional langsung nih yang bakal milih dari top 3 setiap roadshow untuk menjadi 10 peserta yang masuk ke dalam WEC. Jadi bisa melalui 2 jalur untuk pendaftarannya. Seperti itu. Oke, berarti ini targetnya lebih ke jumlahnya atau mungkin sampai di ya katakan level mana dia baru eligible untuk ikut gitu ya. Nanti bakal terjaring gitu. Oke, kalau dari bagaimana mencari, kalau itu tidak cuma dari angka juga sih Mas. Karena kan kalau angka untuk kuota yang mengikuti ya gitu. Tapi kalau bagaimana sih yang kita cari, sebenarnya adalah teman-teman yang memang sudah paham mengenai bisnisnya dan yang penting adalah dari dirinya sendiri. Teman-teman yang memang as a woman entrepreneur, as a business entrepreneur gitu ya, memang memiliki kalau kita attitude kali ya. Attitude sebagai entrepreneur yang baik. Mentalitas Karena kadang-kadang ada yang Mbak saya kalau udah tahu misalkan keuangannya di note sih sama Mbak Alia, ini kayaknya nggak bakal lanjut deh. Ya udah langsung turun kan nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman memang punya spirit yang ingin maju seperti itu dan bukan apa sih nyebutnya ya? Bukan quitter. Iya, seperti itu. Jadi memang orang-orang memang yuk kita siap maju untuk bisnisnya teman-teman di sini gitu. Seru banget. Satu deh pertanyaan nih menarik. Pasti kan dari segala proses yang dilakukan pasti ada tantangannya. Baik secara dari mentor atau dari Mbak Alia sendiri yang menangani itu apa nih? Pertanyaannya artinya tantangan yang terberat yang dihadapi para member nih apa sih? Dari Mbak Alia dulu. Mbak Alia dulu, monggo Mbak Alia. Mungkin yang pertama adalah kesiapan mental ya. Itu balik lagi ya itu ya. Iya. Karena mau nggak mau sebenarnya ini competition. Tapi yang kedua adalah ini waktunya kita melihat ini sebagai opportunity untuk level up. Karena jarang sekali nih gitu UMKM yang bisa goes international. Kita punya banyak sekali UMKM di Indonesia. Tapi dengan adanya inkubasi seperti ini, paling nggak kita bisa mengenalkan standar profesional dan internasional. Jadi nggak terlalu konvensional, tidak terlalu kekeluargaan, karena yang kita inginkan adalah meng-grooming mereka menjadi besar. Jadi challenge-nya yang terakhir menurut saya adalah culture. Karena ini kan diverse banget ya, perempuan sampai lagi ya. Papua ada gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendobrak nilai-nilai yang sudah terbiasa dan membuat para perempuan ini menjadi lebih profesional dan memiliki standar internasional gitu sih. Nice. Mbak Sinta? Kalau buat Sinta mungkin tantangannya mungkin hampir mirip, cuman yang lebih kepercayaan diri sebagai perempuan gitu. Itu sempat kita bahas di acara sebelumnya gitu. Ada yang bertanya, sebenarnya yang problemnya paling gede adalah mungkin bukan ownernya, tapi lingkungannya. Ya, Gitu. Culture Indonesia, siapa tahu misalnya Sinta kayak punya bisnis tapi bapaknya nggak ngebolehin. Udahlah kamu di sini gini-gini nih gitu. Jadi mungkin tantangan terberatnya pasti untuk mencari sosoknya ini sih Mbak. Masih gitu. ya itu ya? Masih ya? Masih. Meskipun udah semodern apa ya sekarang Masih adanya ya. Kamu jualan online aja, padahal online kan omsetnya bisa berapa gitu. Ya, jadi kayak masih mencari sosok ini dan keterbukaan lingkungan di sekitar yang itu memang itu belum mungkin menjadi PR next ya. Ekosistem ini mungkin bisa menjadi harapannya tidak cuma di bisnisnya ada, tapi siapa tahu mungkin untuk ke lingkungan sekitar. Mungkin ada stakeholder pendukung yang mungkin bisa bantu melek, untuk membukakan mata. Ini tuh udah menjadi hal yang tidak awam lagi loh. Kalau perempuan itu sekarang bisa menjadi leader. Itu bahkan kemarin kita sempat ngobrol juga dengan teman-teman dinas perempuan gitu ya. Banyak sekali sebenarnya di luar sana perempuan-perempuan yang menjadi bisnis. Bahkan untuk teman-teman yang disabilitas itu juga sangat terbuka untuk itu semua. Cuman ya itu tadi, problemnya adalah di lingkungan internal. Itu kan paling circle terdekat paling fatal gitu kan. Iya. Kalau eksternal teman-teman kita, ayolah bikin bisa. Iya gampang. Tapi kalau dari internalnya sendiri tidak support, kita nggak bisa gerak gitu. Jadi mungkin tantangan di situ sih gitu.
Ini juga PR-nya kita ya Mas Aca, Iya. sebagai bekerja di media. Iya. Iya, ya terkait mengenai entrepreneurship tentunya di Harian Kompas, Kompas ID yang kita punya campaign multimedia mencerahkan, tentunya juga banyak hal-hal yang terkait mengenai entrepreneurship. Ya ini untuk menjadi peserta ini nanti saya membayangkan setelah mereka katakan lulus dari sini ini mereka jadi orang-orang yang tercerahkan Mbak Iya, Terence ya. mestinya. Ya. Iya. Cuma saya menarik sih tadi ini ya, tadi dia roadshow di 9 kota ya. Ya. 9 kota bahkan sampai ke Papua. daerah Papua gitu. Terus ini kan bicara tadi masalah mungkin lebih ke culture ya, bagaimana mendobrak apa yang sudah dianggap biasa. Ya. Nah, apakah ada perbedaan nggak sih antara ya katakan perempuan yang di perkotaan gitu dengan ya ini kan bertemu nih dengan banyak ini ya perempuan-perempuan di daerah gitu. Apakah ini emang jadi problem yang lebih berat ya di daerah untuk mendobrak mindset itu atau gimana, Mbak? Kalau terkait itu sebenarnya mungkin Sinta belum bisa menjawab gitu ya. Oke. Karena so far, karena kebetulan untuk di roadshow ini kan kami berkolaborasi juga gitu ya dengan teman-teman local partner seperti itu yang memang sudah penggerak bisnis juga nih Ya, ya. di sana. Oke. Jadi sepertinya kalau untuk masalah ekosistem bisnis sih so far udah jalan ya gitu. Tapi kalau untuk culture tadi mungkin belum bisa kita ulik lebih dalam karena itu pasti butuh intens Takes juga time, untuk ya. ngobrol gitu ya. Gimana sih kalau perempuan di sana apakah memang sudah pada melek gitu ya untuk secara lingkungannya atau bagaimana? Mungkin itu masih menjadi PR nih buat Atau mungkin Sinta atau bisa ini. ada ini kali ya, temuan-temuan unik ya, nggak tahu sih dari roadshow di beberapa tempat ini apa namanya kekhasannya ini katakan peserta calon-calon peserta dari daerah ini seperti apa, daerah lain seperti apa gitu barangkali. Nggak ada sih Mas, so far masih Sama antara ya. mungkin kalau yang kota kita sebutnya Bandung, Jakarta seperti itu. Kemudian dengan kami sudah berjalan itu di Banjarmasin, Bali dan sebagainya. Itu hampir sama sih Mas gitu sebenarnya. Cuman mungkin yang membedakan adalah levelnya ya gitu ya. Kalau di Bandung, Jakarta insya Allah mungkin sudah banyak yang tertata lah seperti itu. Cuman kalau mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang perlu di touch-up lagi lah. Ya. Itu yang lebih karena mungkin akses juga jarang ada yang ke sana Ya, seperti ya. itu. Jadi memang ada perbedaan paling di situ aja sih Mas. Oh ya, ini nanti prosesnya juga sebagian tuh apalagi karena dari berbagai daerah online berarti Mbak ya. Ada kalau untuk inkubasi itu akan dilaksanakan secara offline, tapi kalau mentoring itu online, kemudian kita ketemu offline lagi. Jadi saat yang grooming dan di pitching itu nanti akan secara offline. Di mekanisme selection tadi ya. Yes, gitu. Oke. Aduh, mau ikutan Mas Aca. Oke. Mbak Sinta, Mbak Alia, mungkin ada hal akhirnya ingin disarankan ke teman-teman perempuan dari audiensnya Harian Kompas, Kompas ID. Monggo. Oke, mungkin buat teman-teman perempuan di luar sana gitu ya, jangan takut untuk memulai bisnis seperti itu. Entah mungkin teman-teman perempuan yang masih dini gitu ya, masih dini atau mungkin yang sudah berkeluarga, karena ini mungkin jadi sebuah kesempatan gitu ya, untuk bisa menjadi mandiri seperti itu. Jadi kita tidak bergantung dengan siapapun seperti itu, dan ini mungkin melatih juga, bukan melatih ya, untuk bisa memberikan keterwakilan, kita memberikan POV baru gitu ya di dalam sebuah bisnis, di dalam sebuah keluarga, seperti itu juga bisa. Thank you. Mbak, silakan. Women Ecosystem Catalyst ini adalah sebuah kesempatan. Memang kesempatan itu akan hadir dengan risiko. Tapi kalau kamu tidak bersahabat dengan risiko, hidup kamu ke depannya akan jauh lebih berisiko. Jadi coba beranikan diri kamu dan join di Women Ecosystem Catalyst. Oke, ikut join. Insightful ya Mas Aca ya. Oke, iya, Untuk Mbak. obrolan kita hari ini pastinya ya obrolan penuh makna ini pasti nanti akan hadir juga dalam topik-topik lainnya ya Mas Aca. Kalau kita mau ngulik mengenai entrepreneurship pastinya akan cukup banyak waktu yang akan kita butuhkan. Tapi untuk kali ini kita bisa cukupkan dan Ya. terima kasih sekali Mbak Sinta, Mbak Sama-sama. Alia sudah Terima kasih. hadir di obrolan Kak hari ini. Ya, buat audiens Harian Kompas, kita bisa akhiri untuk obrolan Kak hari ini. Sampai jumpa di obrolan Kak berikutnya. Dadah!